Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Shanda dengan NIM 2013 3009. Saya akan menjelaskan statistika untuk ekonomi dan keuangan modern. Dan inilah adalah peta konsep selanjutnya ini adalah peta konsep untuk menjelaskan bagian satu statistik deskriptif. Di sini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu terbagi atas 5. Yang pertama, rata-rata hitung median modus untuk data tidak berkelompok. Yang kedua, rata-rata hitung median modus untuk data berkelompok. Yang ketiga, karakteristik kelebihan dan kekurangan ukuran pemusatan. Yang keempat, ukuran letak atau kuartil, desil, dan persentil. Yang kelima, pengolahan data ukuran pemusatan dengan MIS Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang memiliki suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Ini contoh-contoh pemakaian ukuran pemusatan. Yang A, beberapa rata-rata aset bank pada 2019. Yang B, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012. Yang C, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN. Yang D, beberapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Selanjutnya ini adalah ukuran pemusatan rumus rata-rata. Jika rata-rata dihitung dengan sampel X yang ada di sini, rata-rata dihitung populasi dan rumusnya yang ada di sini. Selanjutnya, contoh soal rata-rata dihitung populasi. Sigma X per N rumusnya sama dengan 1339,9 bagi 5 yang hasilnya 267,98. Yang ada pada tabel bank dan nilai kredit. Bank BCA 256,77 triliun. Bank BNI 200,70 triliun. Bank BRI 348,23 triliun. Bank Mandiri nilai kreditnya 388,80 triliun. Bank CIMB Niaga nilai kreditnya 145,40 triliun. Baiklah, ini contoh-contoh rata-rata hitung sampel. X sama dengan sigma X per N sama dengan 1.252.058 bagi 4,49 bagi 11 sama dengan 113.823,50. Nomornya ini ada tabel nomor kode nama perusahaan, cash, dividen per lembar saham, laba 2019, total aset 2019. Yang pertama 1, kode AALI, nama perusahaan Astro Argo Lestari Tbk,
cash dividend per lembar saham 695, laba 2012 2.454 miliar, total aset 2012 12.420 miliar. Yang kedua, kode ADHI, nama perusahaan Adikarya atau Persero Tbk, kas dividen per lembar 30,33, laba 2012 213 miliar, total aset 2012 7.872 miliar. Yang ketiga, kode AKRA, nama perusahaan AKR Korporindo Tbk, kas dividen per lembar saham 40, laba 2012 756 miliar, total aset 2012 11.788 miliar. 4. Kode ANTM, nama perusahaan Aneka Tambang atau Persero Tbk, cash dividen per lembar 90,99, laba 2012 2.989 miliar, total aset 2012 19.709 miliar. Yang kelima, ASII, kodenya, nama perusahaannya Astra International Tbk, cash dividen per lembar saham 1.380 miliar, 1.380, laba 2012 22.460 miliar, total aset 2012 182.274 miliar. Nomor 6. Kode Auto, nama perusahaan Astro Autopras Tbk, kas dividen per lembar saham 75, laba 2012 1.076 miliar, total aset 2012 882 miliar. Ketujuh, kode BBCA, nama perusahaan Bank Sentral Asia Tbk, kas dividen per lembar 70, laba 2012 12.147 miliar, total aset 2012 436.795 miliar. 8. Kode BBNI, nama perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk, kas dividen per lembar saham 62,48, laba 2012 5.991 miliar, total aset 2012 299,08 miliar. 9. Kode BDMN, nama perusahaan Bank Danamon Tbk, cash dividen per lembar saham 104,43, laba 2012 4.082 miliar, total aset 155.791 miliar. 10. Kode TINS, nama perusahaan Timah atau Persero Tbk, kas perusahaan per lembar 89,9, laba 2012 436 miliar, total aset 2012 6.101 miliar. Nomor 11, kode TLKM, nama perusahaan telekomunikasi Tbk, kas dividen per lembar saham 371,343, laba 2012 18.033,333 miliar, total aset 2012 111,369 miliar. Total itu tertimbang
Definisinya yaitu rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumus XW sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah titik tambah WN XN dibagi per W1 tambah W2 titik tambah WN. Baiklah, inilah contoh rata-rata hitung pertimbang. Yang nomor 1, kode AALI, nama perusahaan Astro Argo Lestari Tbk. Labanya 2012 454 miliar. Total aset 2011 12.420. Jadi hasil akhirnya W1 dikali X1 sama dengan 30.478.680. Yang kedua, kode ADHI, nama perusahaan Adi Karya atau Persero Tbk. Laba 2012 2013 dikali total aset 2012 7.872, hasilnya 1.676.736. Yang ketiga, Akra, nama perusahaan AKR Korpindo Tbk. Laba 2012 756 miliar dikali total aset 2012 11.788 sama dengan 8911728. Yang keempat, kode ANTM, Aneka Tambang Persero. Laba 2012 2.989, total aset 19.709, hasilnya 58 kali 90 58 910 201. Lima, ASII, Astra International Tbk. Labanya 222.460 miliar dikali total aset 182.274 sama dengan 4093.874.040. Yang keenam, Auto Astra Autops Tbk. Labanya 1.076 dikali total aset 2012-nya 8.882 sama dengan 99.557.032 hasilnya. 7. Kode BBCA, nama perusahaan Bank Sentral Asia Tbk. Labanya 12.174 dikali 436.795 sama dengan 5305.748.865. 9. Kodenya BDMN, nama perusahaannya Bank Danamon Tbk. Labanya 4.082 dikali 155.791 sama dengan 600.938.862. 10. Kode TINS, Timah Persero Tbk. Dikali laba 2012 436 miliar, total aset 2012 600.101 sama dengan 2.660.036. 11. Kode TLKM, nama perusahaan telekomunikasi Tbk. Laba 2012 18.338 miliar dikali total aset 2012 111
itu 11, 369 sama dengan 2042284722 dan jumlahnya 1252059 total aset 2012 dan hasil kali tadi dijumlahkan 13 981 6 97 380. Rata-rata hitung tertimbang 11 167. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh rata-rata hitung data berkelompok. Yang satu rata-rata berkelompok adalah data yang sudah dibuat distri frekuensinya. Yang dua rumus tengahnya sigma F kali X per N. Contoh soalnya ini. Kilas ke-1 intervalnya 77,0 sama dengan 84,4, nilai tengahnya 80,7, jumlah frekuensinya 3, hasilnya 24,2,1. Kelas kedua intervalnya 84,5 sampai 91,9, nilai tengahnya 88,2, jumlah frekuensinya 4, sama dengan 352,8. Kelas ketiga intervalnya 92,0 sama dengan sampai 99,4, nilai tengahnya 95,7, frekuensinya 7, hasilnya 669,9. Kelas keempat intervalnya 99,5 sampai 106,9, nilai tengahnya 103,2, frekuensinya 4, hasilnya 412,8. Kelas kelima intervalnya 107,0 sampai 114,4, nilai tengahnya 110,7, frekuensinya 4, hasilnya 442,8. Hasilnya jumlah nilai tengahnya itu frekuensi jumlah N-nya 22. Jadinya sigma F kali I kali X kali I sama dengan hasilnya 2120,4. Nilai rata-ratanya adalah 96,381,818,18. Selanjutnya sifat rata-rata hitung. Yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Selanjutnya yang kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan. Maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik seimbangnya dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang kedelapan, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Definisi median. Nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Median data itu tidak berkelompok. Sifatnya itu yang pertama letak median sama dengan buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Yang kedua, yang B data ganjil, median terletak di tengah. Yang C, median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Ini rumus median data berkelompok. MD sama dengan L tambah N per 2 kurang CF per F kali I.
Contoh median data tidak berkelompok. Nomor 1, total aset 2012. Nomor urut 1, laba 436 miliar 436,79 miliar. Nomor 1, laba 2012 22,460. Nomor 2, total aset 2012 299,08 miliar. Nomor 2, laba 2012 18,338. Nomor urut 3, total aset 2012 182,274 miliar. Nomor urut 3, laba 2012 12,147 miliar. Nomor urut 4, total aset 155,791 miliar. Nomor urut 4, laba 2019 5,991 miliar. Nomor 5, 111,369 miliar. Nomor urut 5, laba 2012 4,082 miliar. Nomor urut 6, total aset 2012 19,709 miliar. Dan itulah letak median karena itu diletak di tengah. Nomor urutnya 6, laba 2012 2,989 miliar. Nomor urut 7, total aset 12,42. Nomor urut 7, laba 2012 2,454. Nomor urut 8, 11,788 miliar. Nomor urut 8, laba 2012 1,76 miliar. Nomor urut 9, total aset 2012 8,882 miliar. Nomor urut 9, laba 2012 756. Nomor 10, total aset 2012 7,82. Nomor urut 10, laba 2012 436 miliar. 11, total aset 6,101. Nomor urut 11, laba 213 miliar. Dan ini contoh median data berkelompok. Letak median N per 2 sama dengan 53, per 2 sama dengan 2, hasilnya 26,5. Jadi terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 dan 43. Nilai mediannya MD sama dengan 157,7 tambah buka kurung 53 per 2 tutup kurung kurang 26 kali 14 per 17, hasilnya 158,11. Dan inilah di sampingnya ada tabelnya yang bisa kita lihat untuk menjawab contoh soal median berkelompok. Dan selanjutnya modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Rumus modus data berkelompok, MO sama dengan L tambah D1 per buka kurung D2 tambah D2 kali I. Dan ini contoh median data berkelompok. Letak median N per 2 sama dengan 53, per 2 sama dengan 2, hasilnya 26,5. Jadi terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 dan 43. Nilai mediannya MD sama dengan 157,7 tambah buka kurung 53 per 2 tutup kurung kurang 26 kali 14 per 17, hasilnya 158,11. Dan inilah di sampingnya ada tabelnya yang bisa kita lihat untuk menjawab contoh soal median berkelompok. Dan inilah hubungan antara data median modus. Ini adalah kurva simetris X sama dengan MD sama dengan MO. Ini di sampingnya. Yang kedua, kurva condong kiri, MO kurang dari MD kurang dari X.
Selanjutnya saya akan menjelaskan ukur letak kuartil. Definisinya yaitu kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, K1 sampai 25% data, K2 sampai 50% data, dan K3 sampai 70% data. Rumus letak kuartil adalah letak tidak berkelompok. K1 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. K2 2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Ketiga 3 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Jadi data berkelompoknya 1N per 4, 2N per 4, 3N per 4. Dan inilah yang di bawahnya adalah kurva. Dan selanjutnya contoh kuartil data tidak berkelompok, ini adalah dia. Letak kuartilnya K1 tambah 1 buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung 4 bagi 4 sama dengan 5 sama dengan 1700. Yang kedua 2 buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per 4 kali 10 sama dengan 3475. Ketiga sama dengan 3 buka kurung 19 tambah 1 kurung per 4 sama dengan 15 sama dengan 4950. Dan inilah tabel contoh data tabel yang tidak berkelompok. Dan inilah contoh kuartil data berkelompok dan rumusnya di atas. NKI sama dengan L tambah I N per 4 kurang CF kali CI per FK. Jadi letak K1 sama dengan 1,22 per 4 sama dengan 5,5 antara 3 sampai 7. Letak K2 2,22 per 4 sama dengan 11 antara 7 sampai 14. K3 3,22 per 4 sama dengan 16,5 antara 14 sampai 22. Jadi K1 84,45 tambah buka kurung 5,5 kurang 3 tutup kurung 4 kali 7,4 89,75. K2 91,95 tambah 11,7 per 7 kali 7,4 sama dengan 96,176. K3 106,9 tambah 16,5 kurang 14 per 4 kali 7,4 sama dengan 111,575. Ukuran letak desil. Definisinya yaitu desil adalah ukuran letak yang menjadi bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 besar 20%, D9 sampai 90%. Rumus letak desil, data tidak berkelompok. D1 tambah buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Data berkelompoknya 1N per 10. Data tidak berkelompok D2 sama dengan 2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Data berkelompoknya 2N per 10. Data tidak berkelompok D9 sama dengan 9 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Data berkelompoknya 9N per 10. Ini adalah grafik letak desil yang ada di atas. Ini adalah contoh desil data tidak berkelompok. Dan di sampingnya ada tabelnya. Dan letak desil itu pertama D1 tambah buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per 10 sama dengan 20 per 10 hasilnya 2. Letak desil D3 tambah 3 buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per kali bagi 10 sama dengan 60 bagi 10 sama dengan 6. D9 sama dengan 9 buka kurung 19 tambah 1 per 10 tutup kurung per 10 sama dengan 80 per 10 sama dengan hasilnya 18.
inilah contoh ukuran pemusatan desi rata berkelompok dan rumusnya ND1 sama dengan L tambah IN per 10 kurang CF kali CI per FK. Inilah rumusnya dan inilah contoh soal dan tabelnya di sebelah. Definisi ukuran letak persentil. Ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. P1 sebesar 1%, P2 sebesar 2%, P99 per 9 sampai 99%. Rumus letak persentil. Data tidak kelompok P1 1 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. Data kelompok 1N per 100. P2 sama dengan 2 tambah N tambah 1 per 100, tetap kelompok 2N per 100, data dari kelompoknya P9 sama dengan 9 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100, data tidak berkelompok, data berkelompoknya 99N per 100. Apa ukuran letak persentil? Di sini lihat di atas. Ini contoh persentil atau berkelompok. Carilah persentil 15, 25,75 dan 95. Letak persentil 15 buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per 100, 300 per 100 sama dengan 3 hasilnya. P25 buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 500 per 100 sama dengan 5. P75 buka kurung 19 tambah 1 per 100 buka tutup kurung per 100 1500 per 100 sama dengan 15. P95 buka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per 100 1900 per 100 sama dengan 19. Ini data berkelompok. Carilah P22, P85 dan P96. Rumusnya NDI sama dengan L tambah I buka kurung I kali N per 100 tutup kurung CF kali CI per FK. Letak P22 sama dengan 22,20 per 100 sama dengan hasilnya 4,4. Letak P85 85,20 per 100 hasilnya 17. Letak P96 sama dengan 96,20 per 100 hasilnya 19,2. Jadi MP22 3849,5 tambah 440 per 100 kurang 0 per 13 kali 665 hasilnya 4079. P85 selanjutnya P85 23.652, buka kurung 1700 per 100 tutup kurung 17 per 1 kali 600 6600 hasilnya 23.652. P96 sama dengan 30.253,5 tambah buka kurung 1920 per 100 kurang 18 per 2 kali 6.600 sama dengan 30.913,5. Sekian presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.